Ayahku adalah dewa perang. Bab 493. Bahkan Guan Qianjun mau tidak mau memuji kemampuan akting putrinya. Aku bahkan berpikir, sebaliknya. Bisakah kamu melatih putri berhargamu di film dan televisi Qian-Qian? Dapatkan Oscar untuk bintang cilik atau semacamnya. Melihat betapa menyedihkannya Qian-Qian, Liu Yan tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak pada Ye Chen. Tuan Muda Ye, mohon perhatikan identitas Anda. Tidak peduli apapun, Anda tetaplah Tuan Muda dari surga dan pelukis terkenal. Bahkan jika Anda adalah orang biasa, kamu juga sudah dewasa. Apakah kamu baik-baik saja menindas anak seperti ini? Apakah adik perempuan ini melakukan kesalahan? Kamulah yang salah sejak awal, dan kamu membalas sebelumnya. Aku semakin kecewa dengan karaktermu. Aku bahkan berpikir kamu harus kembali ke papan gambar dan membangun kembali dirimu sendiri. Begitu dia meneriakkan kata-kata ini, Ye Chen tiba-tiba merasa malu. Tiba-tiba, beberapa kata "baik" muncul di antara kerumunan. Ye Chen tiba-tiba menoleh, matanya tajam. Tiba-tiba terjadi keheningan di antara kerumunan. Liu Yan menggendong Qian-Qian dengan susah payah, menyeka matanya, dan menghiburnya, "Tidak apa-apa, sayang, aku akan melindungimu." Saat dia mengatakan ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa bayi kecil yang lucu itu adalah putri Tuan Guan, dan hatinya bergetar, merasa sedikit kasihan. Melihat Tuan Guan berusia kurang dari 30 tahun dan memiliki anak perempuan seperti itu, apakah masih terlalu dini untuk menikah? Mengapa kamu tidak menungguku? Memikirkan hal ini, wajah cantiknya bahkan lebih panas. Qian-Qian berkata dengan lantang, "Oke. Dengan perlindungan bibi cantik, saya tidak takut sama sekali. Saya memiliki keberanian untuk melawan orang jahat." Dia menunjuk ke arah Ye Chen dengan ganas. Kamu adalah pejuang di antara sampah. Semua orang telah mendengar apa yang kamu katakan, jadi mengapa kamu tidak berlutut di depan ayahku sekarang? Bersujud 100 kali. Tampar dirimu 100 kali. Lalu, saya masih ingin memanggil ayah anak anjing saya 100 kali. Tentu saja, jika Anda ingin memanggil ayah Wang Cai 100 kali terlebih dahulu, tidak apa-apa. Anda dapat menyesuaikan urutannya sesuka Anda. Kata Qian-Qian. Ye Chen menjadi semakin kesal. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar kalimat lain yang membuatnya bergidik. Kata-kata yang membawa banyak roh jahat. Juga, menurut apa yang kamu katakan, kedua lengan harus dipotong. Mulai sekarang, kamu harus menjadi orang yang tidak memiliki senjata. Kata-kata ini milik Guan Qianjun. Dia menatap Ye Chen dengan dingin, tidak membiarkan bantahan apapun. Saat ini, Ye Chen sangat menyesal. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya seharusnya tidak memanggil orang ini. Saya pikir saya bisa mempermalukan orang yang bisa mengalahkan Zhao Liangyong saat itu juga. Tidak terduga, orang ini sangat cakap. Tidak heran bahkan Zhao Liangyong kalah darinya. Faktanya, di dalam hati Ye Chen, dia sangat yakin dengan lukisan yang dilukis Guan Qianjun, tapi dia tidak bisa mengaku kalah. Pertama, rasa cemburu yang luar biasa. Kedua, begitu Anda mengaku kalah, semuanya akan hilang dan kedua lengan akan dipotong. Bisakah Ye Chen tetap menjadi manusia? Ia berteriak lantang, kentut, "Kapan aku kalah? Aku baru mengatakannya berkali-kali, kamu sesat. Salah jalan. Sebagai pelukis yang jujur, lukisan yang tegak, bisakah hal kotor sepertimu dibandingkan? Semua orang bilang, bisakah kita membandingkannya?" Dia melihat sekeliling dengan ganas. Penampilan itu, seperti serigala dan harimau. Segera setelah itu, dia berkata dengan muram, "Kamu harus memikirkan baik-baik apakah lukisanku lebih bagus atau lukisannya. Sebagai setan lukisan Tiandu, aku bilang lukisannya sesat, apa kamu tidak mau mengakuinya? Jika kamu tidak mengakuinya, maka..." Hehe. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi suasana yang mengancam penuh dengan hal itu. Tiba-tiba, itu sangat mengejutkan semua orang sehingga mereka tidak bisa menahan gemetar. Bahkan para master dan pakar itu menunjukkan keraguan. Tanpa keraguan, di mata mereka, dan bahkan di hati mereka, lukisan Guan Qianjun benar-benar menghancurkan Ye Chen. Tetapi, bagaimanapun, Ye Chen memiliki latar belakang dan identitas yang cukup baik. Tidak peduli di lingkaran sosial Longguo atau di dunia lukisan, statusnya memainkan peran yang menentukan. 13 gurunya bisa dikatakan sebagai separuh dari dunia seni lukis. Jika seseorang tidak menerima ancamannya saat ini dan ingin menindaknya,
bisa dibayangkan akan sulit bertahan di dunia seni lukis di kemudian hari, bahkan bisa saja ia hancur. Melihat semua orang terdiam, Ye Chen cukup bangga. Dia menatap Guan Qianjun dengan dingin dan berkata dengan suara yang sangat dingin, masyarakat sangat cerdas, seperti yang Anda lihat, tidak ada yang mau mengakui bahwa lukisan Anda bagus atau Anda menang. Guan Qianjun tersenyum acuh tak acuh dan berkata perlahan, kalau begitu, ayo kita pilih. Jika menurutmu lukisanku lebih bagus, silakan angkat tangan. Tentu saja, kamu harus menerima paksaan Ye Chen dan menyerah pada kekuatan nafsunya. Jika menurutmu lukisanku tidak lebih bagus dari lukisannya, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Harap diingat, kalian semua adalah pelukis dan kalian semua suka melukis. Sebagai pelukis yang mumpuni, kalian harus terlebih dahulu memiliki hati yang terbuka dan berintegritas. Kalau begitu, kamu harus berpikiran luas. Kalau kamu tidak punya ini, kamu tidak pantas disebut pelukis. Dia juga menatap Ye Chen dengan dingin. Sebenarnya, rasanya seolah-olah organ dalamnya telah dipukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya langsung gemetar. Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Qian, yang dipeluk Liu Yan, segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Saya setuju dengan apa yang dikatakan ayah saya. Lukisan ayah saya sangat bagus, jauh lebih bagus daripada jet tempur di sampah ini. Saya mendukung ayah saya. Liu Yan juga segera mengangkat salah satu lengan rampingnya. Setiap kata, saya mendukung guru Guan. Apa yang dia katakan sangat benar. Hati yang terbuka, kejujuran, pikiran yang luas. Inilah kualitas yang harus dimiliki seorang pelukis. Hanya lukisan yang dilukis yang benar-benar bisa disebut lukisan dengan jiwa. Setelah jeda, dia menatap Ye Chen. Sebelumnya, kupikir lukisanmu cukup bagus, tapi selalu ada. Ada yang kurang, jadi aku tidak pernah berjanji padamu. Sekarang aku tahu. Itu karena kamu mempunyai karakter yang rendah. Berpikiran sempit, mentalitas yang buruk. Jadi, jika kamu tidak bisa melukis dengan sedikit pesona, lukisan tanpa pesona, betapapun bagusnya, adalah sampah. Guan Qianjun langsung bertepuk tangan. Saat dia bertepuk tangan, itu luar biasa. Tiba-tiba terdengar tepuk tangan meriah dari ratusan orang di sekitar. Satu orang bertepuk tangan, membuat beberapa orang lainnya bertepuk tangan. Dan beberapa orang ini secara bertahap membuat semua orang bertepuk tangan. Tiba-tiba, tepuk tangan ini hampir menghancurkan langit-langit. Semua orang berteriak, mengatakan bahwa Nona Liu berbicara dengan sangat baik. Anda tidak hanya harus menjadi seorang pelukis seperti seorang pelukis, Anda juga harus menjadi pribadi yang seperti seorang pribadi. Kemudian, semuanya angkat tangan. Pecinta kaligrafi dan lukisan angkat tangan. Penikmat pun mengangkat tangan. Pelukis itu mengangkat tangannya. Para ahli dan guru mengangkat tangan. Tepuk tangan awalnya menggelegar. Sekarang, tangan yang terangkat itu seperti hutan. Setiap lengan terangkat lurus, seolah menyerang orang tercela. Menyerang. Wajah Ye Chen menjadi lebih pucat, dan pada saat yang sama, ada kebencian yang tak ada habisnya di matanya. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Aku benar-benar ingin bergegas, mengayunkan tinju lamaku, dan menghancurkan wajah Guan Qianjun. Tapi dia tahu bahwa orang yang bergegas dan terjatuh ke tanah mungkin adalah dia. Bab 494. Dia tiba-tiba berteriak keras. Dasar bodoh. Kalian semua pasti telah disuap oleh bajingan bernama Guan Qianjun ini, termasuk kamu, Liu Yan, karena aku sangat mencintaimu dan bahkan membelikanmu cincin berlian senilai 300.000 yuan. Saya ingin meminta ketulusan Anda. Tapi kamu berbohong padaku dan bahkan berbicara mewakili Guan Qianjun. Kamu sangat berani, tunggu saja aku. Setelah mengucapkan beberapa kata kasar, dia melangkah keluar. Di belakang, tiba-tiba, suara dingin terdengar. Jadi, kamu akan mengingkari janjimu, meneleponku, bertaruh denganku, lalu menolak menerima kekalahanmu. Kata-kata ini milik Guan Qianjun. Berikutnya, Qian, yang masih dalam pelukan Liu Yuan, berteriak keras, kamu orang jahat, kamu memang pejuang di antara sampah. Apa yang kamu katakan tidak masuk akal. Jika ayahku yang akan kalah, kamu pasti akan memaksa dia untuk mengakui kesalahannya. Jika kamu segera melarikan diri setelah kalah, apakah kamu masih manusia? Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan bajingan. Ada juga semburan cemoohan di sekitar. Hal ini membuat Ye Chen semakin malu. Awalnya, semua orang yang hadir membantunya dan berdiri di sisinya untuk mengejek Guan Qianjun. Sekarang balikkan sepenuhnya. Harga dirinya sungguh tak tertahankan.
Tiba-tiba dia berhenti di depan pintu. Tiba-tiba putar kepalamu. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengucapkan kata demi kata, ya, jika ayahmu kalah, dia pasti akan berlutut padaku dan bersujud 100 kali, menamparkan dirinya sendiri 100 kali, dan memanggilku ayah 100 kali. Kalau begitu, potong kedua lengan itu. Tapi sekarang, meski aku kalah, aku tidak akan melakukannya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Aku, Ye Chen, Tiandu Huamo yang terkenal. Tuan muda dari keluarga kaya di Tiandu, meskipun saya datang ke tempat kecil seperti milik Anda, saya tetaplah tuan muda dari keluarga kaya. Siapa yang berani melakukan apapun padaku? Siapa yang berani membuatku berlutut dan bersujud? Siapa yang berani membiarkanku menamparkan diriku sendiri? Siapa yang berani memintaku memanggil anjing ayah? Siapa yang berani memaksaku memotong kedua tanganku? Kata-kata yang diteriakkannya lebih galak dan arogan dibandingkan sebelumnya. Ketika kata terakhir keluar, semua orang di sekitar saling memandang dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Tanda seru. Ya, di dunia ini, yang lemah selalu memangsa yang kuat, begitu pula dengan taruhan. Jika yang lemah kalah dalam perjudian, mereka menjadi mangsa talenan yang kuat. Namun jika yang kuat kalah, mereka tidak hanya bisa menolak mengakui kekalahannya, tapi mereka juga bisa memperlakukan yang lemah seperti sepotong daging di talenan. Melihat raut wajah semua orang, Ye Chen merasa lebih bangga. Dia menunjuk Guan Qianjun dari kejauhan, bisakah kamu melakukannya? Kamu juga tidak bisa melakukannya. Jika kamu bertarung denganku, Ye Chen, kamu akan mati. Guan Qianjun, masalah ini tidak mudah diselesaikan. Biarkan aku menyampaikan kata-kataku di sini. Bahkan jika aku kalah, apa yang dapat kamu lakukan padaku? Bahkan jika aku kalah, pada akhirnya kamu tetap menjadi pecundang. Kamu seharusnya menyesalinya sekarang. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku, kamu tidak boleh mengalahkanku karena... Bahkan jika kamu menang melawanku, kamu pasti akan kehilangan nyawamu. Jika kamu tidak percaya, tunggu saja aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Liu Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras, Ye Chen, kamu benar-benar bertindak terlalu jauh. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kamu membuatku semakin kecewa. Ye Chen menoleh lagi dan menatapnya dengan senyum sinis. Liu Yan, kualifikasi apa yang harus kamu katakan sehingga kamu kecewa denganku? Aku harus mengatakan ini kepadamu. Aku sangat baik padamu, tetapi kamu benar-benar membantu seorang pria menindasku ketika aku pertama kali bertemu denganmu waktu. Kamu Liu Yan. Kamu adalah wanitaku. Jika kamu berani menamparkan wajahku di depan banyak orang, apalagi jika kamu membantu pria lain menamparkan wajahku, aku tidak akan melepaskanmu. Paling buruk, aku akan menggunakan taktik yang sulit untuk membuatmu patuh. Jangan berpikir karena kamu adalah bintang besar, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Saya tuan muda dari keluarga kaya di Tiandu. Sangat mudah untuk menghukum aktor seperti Anda. Dia mengucapkan kata-kata kasar lagi dan hendak pergi dengan marah. Yang kalah bahkan lebih sombong daripada pemenang. Lebih sombong. Lebih sombong. Tanda seru. Tapi sekali lagi. Dan memang benar. Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan apapun padanya. Melihat Ye Chen pergi, tidak ada yang berani menghentikannya. Dan Liu Yan memandang Guan Qianjun dengan cemas. Dia berkata dengan lembut, Tuan Guan, kesempitan Ye Chen ini berada di luar imajinasi saya. Meskipun Anda mengalahkannya, Anda juga menyebabkan bencana besar. Saya pikir, kamu harus membawa putrimu dan meninggalkan kota Yunhai dulu dan bersembunyi di tempat lain. Yang terbaik adalah pergi ke beberapa negara kecil di Asia Tenggara, jika tidak, Ye Chen pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Dia sangat kaya dan memiliki kekayaan lebih dari 50 miliar. Jika kamu hanya mengeluarkan sejumlah uang, aku khawatir dia akan mengundang banyak pembunuh untuk membunuhmu. Ini, sungguh tidak sulit. Yang lain juga mengangguk dan menyarankan Guan Qianjun untuk membawa putrinya dan segera meninggalkan kota Yunhai. Seseorang bahkan berkata, 2 tahun lalu, ada seorang pemula di dunia seni lukis yang melukis lukisan yang sangat indah. Ye Chen menantangnya untuk berkompetisi dan menang. Namun ia menemukan bahwa pemula di dunia seni lukis ini memiliki potensi yang tidak terbatas. Mungkin kita bisa menandinginya dalam 2 atau 3 tahun, jadi. Marven menemukan seseorang yang menyebabkan kecelakaan mobil dan membunuh si jenius muda. Ucapkan ini. Orang-orang di sekitarnya sedikit menyeramkan, dan mereka segera menyarankan Guan Qianjun untuk segera pergi.
Guan Qianjun tersenyum tenang, Ye Chen ini benar-benar berani. Kalau begitu, dia harus disalahkan atas apa yang terjadi hari ini dan atas kesalahan yang dia buat di masa lalu. Bayar harganya. Masih banyak orang di dunia ini yang ingin menghukumnya, dan saya salah satunya. Orang-orang di sekitar ini. Satu demi satu, ada senyuman masam di wajah mereka. Liu Yan berkata dengan cepat, Tuan Guan. Saya yakin dengan kemampuan Anda, pasti tidak akan mudah di kota Yunhai, dan Anda harus mengenal beberapa orang yang berkuasa, tetapi jangan berpikir bahwa Anda dapat melawan Ye Chen seperti ini. Kekuatannya tidak terbayangkan. Bahkan saya takut pergi ke luar negeri untuk menghindari bencana, jangan sampai saya benar-benar diserang olehnya. Saat dia berbicara, ada sedikit kepanikan di wajah cantiknya. Qian menggelengkan kepalanya, Bibi cantik, jangan khawatir, aku, ayah, pasti bisa memperbaiki petarung rongsokan itu dan membuatnya tunduk. Ayo perbaiki dia sekarang. Jangan melihat jet tempur di sampah dan lari, tapi mungkin. Dia akan segera kembali, dan ketika dia kembali, dia akan berlutut di depan ayahku dan melakukan apa yang baru saja dia katakan. Liu Yan menghela nafas dalam-dalam, kamu masih anak-anak, kamu sangat naif. Hal seperti ini sama sekali tidak mungkin terjadi. Tuan Guan, kamu harus membawa putrimu dan segera pergi. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Aku akan membawamu ke negara barat untuk menghindari pusat perhatian dan kembali lagi dalam 1,5 tahun. Saat dia mengatakan ini, hati Liu Yan tergerak. Tiba-tiba, saya merasa seperti tinggal di dua tempat. Bahkan jika Guan Qianjun membawa botol tarik, itu tidak masalah. Botol minyak ini cukup lucu. Ketika dia pergi ke luar negeri, dia masih bisa syuting, dan sesampainya di rumah, dia bisa menonton lukisan Guan Qianjun. Sangat lezat. Namun, dia harus punya istri. Memikirkan hal ini, Liu Yan merasa tidak nyaman lagi. Dia tiba-tiba menemukan. Saya sedikit terjebak.